Oke, baik. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita bisa join gabung lagi ketemu di meeting online ini di pertemuan praktikum yang kali ini. Oke, kita masih membahas pertemuan yang sama seperti kemarin terkait dengan pointer. Nampaknya juga kemarin teman-teman bisa ya, cukup memahami terkait dengan pointer, penggunaan pointer. Yang kemarin kita pelajari itu ada dua, ada operator pointer dengan menggunakan operator reference, dan di reference itu yang menggunakan menggunakan simbol dan ampersand. Kalau yang reference itu yang menggunakan simbol asterik atau bintang. Ya. Nah, kegunaannya pun juga beda-beda. Oke, saya share screen dulu. Nah, pengertiannya masih sama, belum berubah. Masih sama kayak kemarin. Pointer adalah variabel penunjuk dan merupakan variabel yang berisi alamat memori. Jadi yang kalau ada variabel yang dirubah menjadi variabel pointer, maka itu berisikan sebuah alamat. Alamatnya apa? Alamatnya nunjuk dari variabel lain. Begitu. Operatornya ada dua yang dipakai, yaitu ada simbol dan, ampersand, dan asterik atau bintang. Itu yang digunakan untuk pointer. Nah, kemudian jika ada sebuah variabel dengan tipe data tertentu akan mendapatkan alamat dari variabel tersebut itu dengan menggunakan operator dan. Ingat ya, kita bikin pointer itu, ibaratnya pointer itu kan penunjuk, menunjukkan. Apa yang ditunjuk berarti ada yang ditunjukkan. Maka ketika kita membuat sebuah variabel pointer, maka kita harus mendeklarasikan variabel pointer tersebut. Nah, setelah mendeklarasikan apa? Berarti kita harus mengisikan alamatnya. Alamatnya kalau pointer itu kalau pointer itu penunjuk, maka alamatnya juga harus menunjuk ke variabel yang lain. Gitu. Tadi ada dua operator ya, simbolnya ya. Simbol yang dan itu pokoknya intinya kalau kita menggunakan simbol dan itu akan menampilkan sebuah alamat. Tapi kalau kita menggunakan bintang itu akan menampilkan data. Data apa ya? Data yang tersimpan di dalam variabel ditunjuk itu tadi. Variabel ditunjuk sesuai dengan alamat. Alamatnya tadi ada di mana gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita untuk menampilkan data, kalau untuk atau membaca atau berapa nilainya itu kita menggunakan simbol bintang. Kemudian untuk mendeklarasikan gimana mendeklarasikan tipe datanya itu dengan
tipe data kalau memang teman-teman mau mendeklarasikan pointer. Nah, operator dan itu menghasilkan sebuah alamat dari operan itu berarti di variabel itu. Kemudian kalau bintang itu menggunakan ya apa namanya dia ini makan nilai, berikan nilai. Jadi gampangnya gini. Dan itu berarti alamat, bintang itu nilai. Gitu aja. Terus perkara nanti itu bentuknya apa, yaitu nanti ngikut dari yang ditunjuknya itu. Gitu. Kemudian deklarasi pointer nih, cara deklarasinya saya akan itu pas kalau variabel biasa kan cukup tipe data kemudian nama variabel itu kan. Kalau mau dirubah menjadi sebuah pointer, ya maka dikasih bintang. Entah bintangnya itu dempel atau mepet dengan apa namanya? Dengan nama variabel atau tanda bintangnya itu mepet dengan tipe data itu terserah. Sama aja, hasilnya sama aja. Fungsinya juga sama saja gitu. Kemudian nah ini contohnya ya, masih sama seperti yang kemarin. Contohnya itu ya ketika kita apa namanya membuat sebuah variabel biasa tanpa ada tanda bintang ya berarti itu variabel biasa. Hanya berfungsi sebagai variabel biasa. Tapi kalau ada tanda bintangnya, baik tanda bintangnya itu nempel di nama variabel atau tanda bintangnya itu nempel di tipe data, itu termasuk deklarasi. Deklarasi dari apa namanya? Dari pointer. Nah, kalau yang digunakan itu tanda dan, maka di situ berisi alamat. Tapi kalau tanda bintang berarti bintang itu tandanya fungsinya ada dua. Yang pertama untuk mendeklarasikan, yang kedua untuk melihat nilai atau untuk apa namanya menunjuk nilai tersebut itu ikut di variabel mana. Gitu. Berarti ada dua itu ya. Kalau dan itu berarti nanti akan tampil alamat, tapi kalau bintang itu berarti bisa untuk menunjukkan nilainya sama mendeklarasikan. Nah, contoh variabel X, alamat X ya. Alamat X itu kalau kita ingin mengakses berada di alamat mana, maka kita menggunakan simbol dan. Jadi dan X gitu, itu berarti berisikan alamat dari X. Nah, sebagai logika kayak gitu. Alamat 2 nilainya 20, alamat 3 nilainya 30, alamat 4 nilainya 40. Kemudian di situ pointernya pointer P, tapi kalau yang ditunjuk itu dari isi dari pointer P itu berarti alamat X ya berarti memorinya di situ. Memorinya itu artinya menunjuk ke variabel yang ada. Di situ kan ada tuh memori sama nilai. Nah, kalau kita menggunakan dan, maka akan menunjuk ke alamat memori tersebut berada di mana. Atau memori tersebut disimpan di alamat mana gitu. Itu kalau kita menggunakan simbol dan. Tapi kalau simbol yang ini, yang 10 ini kan nilai. Maka ini disebut sebagai nilai. Nih, sama nih. P dan X, P itu pointer, isinya dan X alamat dari X. Berarti P itu dia menyimpan alamat kan. Kalau pointer itu dia menyimpan alamat dan X itu berarti sesuai dengan X. Kalau di sini bintang P sama dengan X, ini sama-sama menyimpan nilai. Maksudnya gini, tanda bintang di dalam pointer itu kan fungsinya ada dua, memberikan nilai atau menyimpan nilai dan deklarasi. Kalau variabel biasa, X di sini dia sudah menyatakan nilai dari suatu variabel, begitu kan? Nah, sama halnya di pointer juga seperti itu. Di pointer itu kalau menggunakan tanda bintang, ya berarti kalau diikuti dengan tipe data, maka itu berarti deklarasi.
karena kan mendeklarasikan sebuah tipe data di dalam pointer tersebut. Tapi kalau tidak ada, dia langsung perintahnya itu bintang P atau seperti itu, maka itu berisikan nilai dari pointer. Nah, ini contoh nih. Nah, contohnya di situ ada beberapa variabel itu yang terdiri dari variabel pointer dan tidak. Yang X, Y itu bertipe integer biasa, artinya itu variabel biasa. Kemudian PX ada tanda bintangnya tuh. Berarti itu sebuah deklarasi. Deklarasi apa? Deklarasi pointer dari PX. PX itu nama pointernya. Kemudian X sama dengan berapa? X sama dengan 87. Berarti itu nilai dari X. Bahwa variabel X itu menyimpan nilai sebesar 87. Tuh. Kemudian PX itu kan berarti kan variabel pointer yang tadi, PX tadi. Alamat PX itu ada di mana sih? Kita kan pasti pengen tahu juga tuh, alamat PX ada di mana. Berarti kita menunjukkan itu bukan dan dan PX itu enggak. Tapi kita tunjukkan alamat ke variabel lain. Loh, kok bisa Pak? Padahal kan kalau kita mau menunjukkan alamat, kita menggunakan simbol dan. Yang di situ yang dimaksud simbol dan PX. Berarti kan secara logika itu alamat PX. Ya, secara logika alamat PX gitu. Nah, tapi PX itu kan dia menunjuk variabel X. Maka ketika ditanyakan PX sama dengan dan X itu alamatnya akan sama. Kemudian di situ Y itu sama dengan bintang PX. Y sama dengan bintang PX. Kalau X-nya itu 87, kemudian PX-nya itu dan X, maka Y itu sama dengan bintang PX. Berarti Y itu sama dengan apa? Y itu sama dengan alamat dari PX. Kenapa? Karena PX sama dengan dan X gitu. Alamat X diisi alamat X. Isi dari PX sama dengan X. Karena memang PX itu sama dengan alamatnya X. Sedangkan alamat X itu menyimpan nilai sama yang X. Jadi, itu perbedaan antara variabel biasa dengan variabel pointer. Namanya petunjuk ya, penunjuk ya, bukan itu, penunjuk. Penunjuk itu berarti variabel yang dijadiin sebagai variabel pointer tersebut itu akan menunjuk salah satu variabel yang lain yang mungkin bisa jadi ada isinya atau bisa jadi tidak ada isinya. Kemudian, nah ini variabel pointer. PX menuju ke variabel X dan PX berisi alamat dari variabel X. Maka isinya PX itu sama dengan dan X. Kok bisa dan X, Pak? Karena yang ditanyakan kan alamat dari variabel X. Variabel X itu sama dengan variabel PX. Berarti alamatnya juga berarti sama juga antara PX dan X. Variabel ini berisi nilai yang ditunjuk oleh PX. Berarti kalau perintah yang bawah sendiri itu Y sama dengan bintang PX. Berarti nilainya berapa? Nilainya akan sama dengan hasil dari PX.
Kemudian, nah ini tadi ya, alamat X sama isi PX itu sama isinya. X dari variabel biasa, kemudian PX itu pointer. Nah nih, PX sama dengan ini kan sama ya berarti ya. Maka di sini juga akan tampil sama juga. Nilai X-nya 8. Udah nilai yang dituju PX berapa? 87 juga. Kemudian nilai Y-nya itu 87 juga. Kok bisa? Kita cek. Y sama dengan bintang PX. Sedangkan nilai PX itu sama dengan PX tadi. Maka di sini nilainya akan sama. Yang beda itu hanya alamatnya saja. Nah, ini contoh lain lagi. Ini ada dua tipe data dan ada dua data. Yang satu jadi variabel biasa, yang satu jadi pointer. Kemudian dari nilai P itu sama dengan dan X. Berarti kalau dan itu mengakses alamat. Alamat dari mana? Alamat dari X. Karena disebutkan di situ dan X. Kalau nilai X-nya itu 10, maka diselesaikan dulu semuanya. P dan X ya, P dan X. Ada nilai bintang X-nya itu ada juga, kemudian nilai P, nilai ZX itu juga, dan X maksud saya, dan X itu juga sama. X bintang P dan X itu nilainya udah ada sendiri-sendiri. X-nya itu berarti bilangan real atau bilangan yang ada di sebelumnya, X ya, yang diisikan di situ. Kemudian ada setelah masing-masing menentukan isinya, maka ada tahapan selanjutnya yang kalau yang tadi itu yang diisi itu variabel biasa, tapi kalau yang sekarang variabel pointernya yang kita ubah. Kenapa kok nilainya berubah? Karena angka 200 di sini yang dimasukkan ke dalam variabel pointer itu dia akan memilih alamat sesuai dengan X. Jadi walaupun yang jadi misal pun yang dirubah itu nilai C, bukan nilai C, maksud saya variabel biasa, itu akan jadi variabel biasa itu akan ngikutin seperti yang diisikan oleh variabel pointer. Jadi itu dua variabel terpisah, akan tetapi dua variabel terpisah, tapi saling memanggilnya itu menunjuk ya. Kita misal nih kita ditunjuk gitu loh lah, ditunjuk jadi ketua kelas gitu kan, terus protes jangan saya dia aja, nah itu dia saling menunjuk.
Jadi yang X10 itu dari hasil dari variabel biasa. Tapi kalau yang 200 ini itu variabel pointer yang masuk ke dalam P. Nah ini contohnya. Yang satu 10, nilainya 10 semua sama karena nilainya di awal apa namanya sama sudah seperti 10-10 itu. Kemudian yang kedua itu 200 WB 200 itu juga sama hasilnya karena tadi sudah dilakukan perubahan. Nah, pointer biasa dengan variabel biasa. Pointer maksudnya itu variabel pointer dengan variabel biasa. Perbedaannya apa? Kalau yang pointer biasa, pointer dengan variabel biasa. Kalau yang pointer itu untuk mendeklarasikan butuh bintang, tanda bintang, dan tidak otomatis setelah apa namanya, setelah X nanti akan langsung lanjut Y itu enggak. Kalau yang variabel biasa itu otomatis Y variabelnya namanya variabel kemudian alamat memorinya itu otomatis kalau variabel biasa dan mengetahui alamat memori itu perintahnya dan Y. Jadi kalau kita berbicara pointer itu ada perbedaannya antara ada bedanya ya. Jadi antara pointer dengan variabel biasa itu ada beberapa kriteria yang membeda. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebalik. Intinya tadi yang perlu digarisbawahi itu tanda bintang itu untuk mendeklarasikan sama untuk mengisi nilai tanda biasa. Maksudnya bukan bintang itu ke pointer langsung. Maaf, tidak ada tanda bintang berarti terus. Oke, itu ya perbedaan antara variabel biasa dengan variabel pointer. Deklarasi contoh. X sama dengan nilainya 68. Instruksi di atas itu benar pada komen. Instruksi di atas benar karena pada saat yang dideklarasikan otomatis akan dialokasikan space di memori. Integer X sama dengan 68. Ketika kita mendeklarasikan variabel maka sudah dialokasikan sebuah memori di dalam X sama dengan 68 berarti diisi data 68. Itu terkait dengan analisanya tadi. Satu variabel biasa, ini variabel biasa semua ya. Kemudian yang ini menggunakan pointer. Instruksi di atas tidak diperbolehkan karena apa? Karena pointer tidak otomatis. Nah, instruksi di atas itu tidak diperbolehkan karena pointer pointer tidak otomatis langsung mengisi space ruang kalau tidak disimpan terlebih dahulu. Nah, ada dua cara nih. Yang pertama itu untuk membuat sebuah ada dua alokasi yang bisa digunakan. Yang pertama itu memori bagi pointer, yaitu yang pertama itu ada dua cara, yaitu menempati space variabel yang sudah punya space, menempati space variabel lain ya.
kemudian dialokasikan sendiri. Yaitu menempati di setiap memori yang ada di dalam komputer. Konsepnya sama, kalau memang memorinya katakanlah ada 4 byte seperti kemarin, itu ada 4 bit itu, ya berarti kurang lebihnya ada berapa peserta, itu nanti bisa diperkirakan sendiri. Karena di dalam variabel pointer itu tempatnya itu, kalau di dalam variabel biasa aja tempatnya kan terpisah-pisah nih, ada berapa byte gitu kan ukurannya, berarti jadi ada berapa coupling gitu. Nah, kira-kira apa namanya disesuaikan dengan variabel yang ada dulu gitu. Menempati space variabel lain. Nah, untuk menempati space variabel lain ini kuncinya hampir sama. Ini kita menggunakan dan variabel biasa, berarti variabel pointer di sini nanti akan menggunakan data variabel dan variabel pointer sama dengan variabel biasa. Kemudian ini contoh yang ke satu. Integer x bintang y, berarti variabel pointernya itu. Kemudian y dan x berarti alamat dari y itu adalah alamat x juga. X sama dengan 25, berarti baik x ataupun mungkin y itu juga sama nilainya. Nah, di sini ada outputnya apa? Nilai x, alamat seseorang di dalam memori yang apa namanya, yang ditempati x itu adalah nx. Kemudian nilai y itu sama dengan bintang y, berarti ada rumusnya ya. Rumusnya mungkin tinggal perkalian, berarti langsung menggunakan bintang y. Di depannya tidak ada variabel lain lagi. Dan apa namanya, kalau nilainya sama di sini ya, ini untuk alamat yang y sama dengan bintang y. Alamat memori yang ditempati y ini yang terakhir, ini output yang terakhir. Nah, kemudian contoh satu ya. Nah, analisanya gini, karena bintang Y itu kan berarti pointer, menempati alokasi memori yang sama dengan X, menempati alokasi memori yang sama dengan X. Akibatnya data yang tersimpan di dalamnya pun itu akan sama gitu. Jadi jika ada instruksi yang menginisialisasikan nilai X, atau ada yang memanggil nilai X, atau ada yang ya intinya terkait dengan nilai X, maka otomatis nilai bintang Y itu juga akan terpengaruh karena satu jalur ya. Tuh, jadi kurang lebihnya kalau terkait dengan pointer seperti itu. Ini ya yang tadi alamatnya udah jelas, kemudian memori yang ditempati juga sama ukurannya. Ini contoh yang kedua, X, Y, X, dan X itu berarti alamat, X-nya 50 berarti X-nya itu berisi nilainya 50. Kalau ada pemisah koma seperti ini berarti ada dua variabel.
Oke, ini ya. Instruksi yang menginisialisasi Y, maka orang otomatis pula akan menginisialisasi nilai X. Kenapa? Karena nilai X sama dengan dan Y. Jadi sehingga instruksi yang menginisialisasikan Y, maka akan ada maka akan otomatis pula menginisialisasikan nilai X. Tuh. Kemudian sehingga outputnya itu akan sama. Jadi outputnya itu akan sama. Kenapa? Karena sudah menginisialisasi nilai dari nilai Y. Sehingga outputnya sama. Oke. Ini ya, nilai X-nya 10, alamat yang digemari atau alamat yang ditempati itu X sama dengan itu angka berapa digit itu. Kemudian bagaimana outputnya? Ini variabel pointernya ada satu, pointer di reference ada satu, ada dua. Nah, di sini sudah terisi ya. Bintang P berarti deklarasi, belum ada isinya. Tapi P itu sama dengan N plus 1. Berarti harus eh, mengikuti sesuai dari isi N1. Kemudian bintang P itu sama dengan 10. Jadi di sini nilai dari 10, 20 dan 20 lagi itu masing-masing berbeda ini. P sama dengan dan NL itu berarti yang sama dengan yang variabel pertama. P itu sama dengan P N2 itu sama dengan ini. Jadi sehingga ketika ditampilkan outputnya N1, N2, dan P itu semuanya akan muncul sesuai dengan isinya. Untuk mengalokasikan space tersendiri di memori itu sifatnya dinamis ya. Jadi pointer itu tidak menempati space variabel lain, tetapi dialokasikan space tersendiri di memori dengan instruksi new atau baru. Sintaksnya gini, variabel pointer atau pointer tadi biasanya dia bisa menggerakkan pointernya itu ke penunjuk ya, menunjuk ke variabel lain gitu. Tapi kalau di sini yang dimasukkan dia memori secara dinamis itu dia akan dialokasikan space tersendiri di memori dengan instruksi baru. Artinya dia buat baru, bukan dompleng seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, syaratnya apa? Sintaksnya gimana? Variable pointer kemudian diikuti new tipe data pointernya. Pointernya itu maksudnya nama. Tipe data itu berarti bahan. Kemudian di sini variable pointer itu variabel biasa, new tipe data itu berarti untuk yang new atau yang baru, instruksi yang baru tadi, karena di sini dengan memori dinamis. Contohnya ini, A sama dengan new integer, berarti kan itu baru. Dia mengalokasikan tempat di memori atau dia pesan space sendiri. Integer bintang A, integer bintang X itu deklarasi variabel pointer. Berarti kedua A sama X itu deklarasi pointernya. Kemudian A sama dengan new integer, X sama dengan new float, berarti itu alamat baru. Kemudian, nah ini ya, integer X, Y, ini yang pointer itu yang Y. Y-nya itu new integer, berarti kan ini baru ya.
X-nya 10, Y-nya sama dengan 10. Maka nilainya berapa? Nilai X itu adalah X, nilai alamat memori yang ditempati X itu adalah dan X, dan nilai dan Y gini. Nah, analisisnya gimana? Tipe data sama, variabel array, ya kan? Kemudian tipe data variabel pointer, itu ada tanda bintangnya tadi. Kemudian indeks mulai dari 0, dan indeks lagi ke elemen ke 1. Tapi kalau kita berbicara di dalam array, tetap kita menghitung nilai indeksnya itu berdasarkan dari indeks ke 0. Sama konsepnya dengan array, dimulai dari 0. Maka di sini juga sama. Nah, ini contoh. Variabel bintang penunjuk itu berarti pointer. Itu arraynya sudah jelas, ada array 1 dimensi, nilai 125, 345, 750. Kemudian di situ ada arraynya 012. Berarti perwakilan untuk indeks ya, indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Untuk mengambil untuk menanyakan alamatnya kita menggunakan dan, kalau untuk mengambil nilainya kita bisa menggunakan apa namanya. Jadi untuk yang menunjuk alamat itu dia hanya cukup menggunakan simbol dan. Contohnya di situ untuk si out itu yang pertama, yang atas itu dia menunjuk sesuai dengan indeksnya. Tapi kalau yang kedua, nilai elemen ke 1, penunjuk 0, penunjuk 1, penunjuk 2 itu sesuai dengan apa namanya yang ditunjuk gitu. Jadi kalau yang pertama tadi ada di memori, ada itu 012 itu sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau yang ditunjuk oleh pointer, maka kita tinggal mengalokasikan ke penunjuknya gitu. Contoh nih lagi. Nama 1, nama 2 itu pointer semua. Kemudian yang di sini char nama X. Maka ketika diisi nama 1, nama 2, dia akan nama lengkap sama nama panggilan gitu ya. Dia akan menuju ke sesuai variabel pointernya. Jadi kalau di sini dia berdiri sendiri, kayak yang tadi dia mengalokasikan space sendiri. Oke, sekarang ini tugasnya itu masih yang kemarin, sama ya kayak kemarin. Nah, saya bebaskan nih teman-teman, buatlah sebuah kemudian menggunakan pointer, baik pointer yang apa namanya menggunakan operator dereference dan reference di dalam program tersebut. Jadi teman-teman bebas nih mau bikin program apa, tapi dikasih operator dereference sama reference untuk pointer, variable pointernya gitu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Bisa ya. Insya Jadi Allah. oke, nggak harus